perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami bakalan bahas tentang SDGs nomor 7, yakni energi bersih dan terjangkau. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu apa itu energi. Energi itu merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaannya serta distribusinya menjadi hal yang sangat krusial. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Energi yang pertama adalah batu bara. Siapa sih yang nggak kenal batu hitam ini? Batu bara itu merupakan komoditas ekspor utama di Indonesia. Hal itu karena ketersediaan batu bara di Indonesia ini cukup melimpah. Namun, tidak semua tempat loh di Indonesia yang memiliki ketersediaan batu bara ini. Daerah yang menjadi pusat eksplorasi batu bara di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Tak heran jika banyak berdiri perusahaan tambang batu bara raksasa di sana. Lantas, apa sih itu batu bara? Batu bara itu adalah bahan bakar fosil, berupa batu galian yang berbentuk sedimen. Sedimen ini merupakan hasil pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun yang lalu yang berlangsung secara kimia, biokimia, dan juga fisika pada suhu dan tekanan tertentu. Unsur utama di dalam batu bara sendiri adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Jenis-jenis batu bara yang ada hingga sekarang ini adalah yang pertama jenis antrasit, yakni memiliki kandungan karbon yang tinggi. Yang kedua ada bituminus, yakni batu bara yang umum ditambang di negara tetangga kita, yakni Australia. Yang ketiga ada subbituminus, yakni memiliki kandungan karbon yang cukup rendah. Yang keempat ada lignit, yakni batu bara yang tergolong lunak karena kadar airnya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada batu bara gembur, yakni batu bara berpori karena kadar airnya mencapai 75%. Sumber energi yang tak terbarukan yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi itu adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan dan hewan jutaan tahun lalu. Komponen utama penyusun dari minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Negara dengan kandungan minyak bumi terbesar adalah Amerika Serikat atau US dan Arab Saudi. Manfaat energi tak terbarukan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ya betul, BBM yang biasa kamu beli di SPBU itu merupakan salah satu hasil olahan minyak bumi. Untuk bisa digunakan sebagai BBM, minyak bumi harus melalui tahap penyulingan hingga terbentuk bahan bakar residu. Nah, bahan bakar residu itu bisa berupa bensin, bisa berupa minyak tanah, dan bisa berupa solar. Yang kedua, bisa menjadi bahan bangunan. Ya, minyak bumi itu nggak hanya bisa diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor aja, tetapi beberapa bahan bangunan pun juga berbahan dasar dari minyak bumi. Contohnya bisa jadi pipa, cat, atau atap rumah selain genteng sampai aspal. Nah, fungsi yang ketiga itu bisa sebagai bahan baku beberapa keperluan medis. Beberapa obat di bidang medis ini membutuhkan aspirin sebagai bahan bakunya. Aspirin sendiri itu merupakan senyawa kimia yang mengandung hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa penyusun minyak bumi. Tidak hanya aspirin, beberapa peralatan medis juga membutuhkan minyak bumi. Contohnya produk pembersih serta alat untuk mengamankan tenaga medis. Fungsi yang selanjutnya adalah bahan baku produk kecantikan. Ya, betul banget, produk kecantikan juga tidak luput dari kehadiran minyak bumi. Di bidang kecantikan, minyak bumi biasanya digunakan sebagai bahan pembuat cat kuku, cat rambut, serta make up. Dengan adanya kandungan minyak bumi, cat kuku akan terlihat mengkilap dan cantik. Sumber energi yang selanjutnya adalah gas bumi atau gas alam. Jika sebelumnya kita udah belajar tentang minyak bumi, sekarang kita belajar tentang gas bumi ya. Gas bumi itu merupakan bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat dari pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan itu akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan, serta laut. Komponen utama penyusun gas bumi itu adalah metana. Biasanya lambang kimianya adalah CH4. Adapun manfaat energi tak terbarukan dari gas bumi adalah
Yang pertama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kalian pasti pernah dengar dong dengan PLTG, yakni pembangkit listrik tenaga gas. Nah, pembangkit listrik termasuk salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Selanjutnya, sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Namun penggunaannya harus sesuai anjuran ya, agar tidak sampai merusak lingkungan. Selanjutnya, bisa sebagai bahan bakar masak. LPG merupakan salah satu bahan bakar untuk memasak pengganti minyak tanah yang dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. LPG biasa digunakan jika disambungkan dengan kompor gas. LPG yang umum dijual berukuran 3 kg dengan warna hijau. Gas ini memiliki bau yang cukup menyengat. Selanjutnya, sebagai bahan bakar industri pengolahan kertas. Pada industri pengolahan kertas sendiri, gas bumi tidak digunakan sebagai bahan baku, tetapi sebagai bahan bakar mesin pembuatnya. Melalui pemanfaatan ini, diharapkan industri pembuatan kertas bisa lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah bahan baku industri. Gas bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Gas bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku di beberapa industri. Contohnya industri pembuatan plastik, pengolahan besi baja, dan produksi alat pemadam kebakaran. Namun, apakah kita semua sadar bahwa semua energi itu ternyata akan habis seiring dengan berjalannya waktu? Bayangkan nih, saat kita pengen belajar tapi tidak bisa mengakses listrik karena energi tersebut sudah habis. Atau bayangkan juga saat dunia internasional mengalami inflasi akibat banyaknya pabrik yang gulung tikar akibat tidak adanya suplai energi. Maka, solusi dari itu kita harus menerapkan sistem SDGs nomor 7, yakni dengan menggunakan inovasi dan menggali sumber-sumber energi ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, dewasa ini kita melihat banyak sekali sumber energi, yakni pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan masih banyak-banyak sumber energi ramah lingkungan yang lainnya. Sebagai mahasiswa, langkah yang terbaik untuk menjalankan SDGs ini adalah dengan mengkampanyekan serta menjalankan program hemat energi, yakni dengan mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutus aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik. Lalu langkah kedua adalah mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikut yang bisa Anda coba untuk hemat energi listrik di rumah Anda adalah dengan mengganti lampu rumah dengan yang hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya dan akan membuat tagihan listrik rumah Anda menjadi lebih berkurang. Langkah ketiga adalah menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa Anda coba di rumah adalah dengan mulai menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka Anda bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Anda juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tidak akan bekerja secara terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah menuju tempat penyimpanan air. Langkah keempat adalah metode untuk menghemat energi. Yang berikutnya adalah dengan Anda membuat rumah agar mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup. Bukalah gorden dan jendela Anda di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah Anda. Pastikan juga agar setiap kamar mempunyai lubang udara agar ruangan menjadi sejuk dan tidak membutuhkan pendinginan udara lagi. Langkah kelima adalah jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Meskipun saat ini telepon genggam sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, namun itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus mengalir setiap malam. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam semalaman bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah Anda secara besar sekaligus mengurangi terjadinya risiko kebakaran akibat panas yang ditimbulkan oleh alat pengisi daya. Langkah yang terakhir adalah mematikan TV secara penuh. Mungkin banyak yang mengira dari Anda tombol yang ada pada remote untuk mematikan TV sudah secara benar-benar memotong daya yang mengalir. Padahal dengan mematikan TV melalui remote hanya akan menempatkan TV pada mode standby dan listrik masih akan mengalir sampai Anda benar-benar mencabut kabel pada TV Anda.
Mematikan TV secara benar merupakan hal yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Namun, apakah dengan mematikan kamera saat sedang melakukan Zoom meeting juga termasuk langkah dalam menghemat energi? Let's discuss on the comment section, guys. Sekian pembahasan SDGs yang kelompok 7 bisa berikan. Salam energi terbarukan. Bye bye semuanya.